Selamat pagi semuanya. Pagi juga, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, ya semuanya bersyukur dalam keadaan sehat ya, bisa bergabung di kegiatan belajar kita pada pagi hari ini untuk teknik pengukuran tanah dengan materi boplang ya, praktek pemasangan boplang gitu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah Bu Mega presensi, semua hadir. Ada yang ikut gabung, tidak ada masalah ya, asalkan memang kalian ikut bergabung belajar bareng di pagi hari ini seperti itu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita lancar. Silakan Bu Mega minta tolong untuk Wirdi memimpin dalam doa. Baik, semuanya mari kita berdoa. Kita memimpin dengan Tuhan saya. Mari semua ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kita berdoa dan berdoa sendiri. Yang anta alaihim. Allah, bentar lagi kami akan memulai pelajaran. Semoga engkau memberkati dan memberikan kami kebenaran dalam memahami pelajaran kali ini. Supaya kami akan jadi bekal yang sukses untuk kami nanti. Karena ini doaku. Amin. Amin. Terima kasih Wirdi sudah mau berdoa untuk kita semua. Oke, diharapkan untuk aktif ya, untuk aktif dalam pelajaran pagi hari ini. Tanya, kalau memang belum jelas tanya. Aktif bertanya akan semakin lebih baik gitu. Sehingga semua bisa menjadi lebih paham gitu ya. Oke, untuk waktu selanjutnya kami persilakan untuk Pak Daniel. Oke, terima kasih Bu Mega. Sudah, bijinya sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah dibaca? Sudah. Oke, nah ini sudah mulai tampil ya. Nah, materi hari ini itu, ini saya besarkan, biar kelihatan. Nah, melaksanakan pekerjaan boplang. Ini bahasa company, bahasa Belanda, ya, boplang. Ya, boplang itu apa? Saya coba iseng cek di Google Translate. Itu ternyata deteksi boplang itu bahasa Belanda. Pelafalannya begini. Bouwplank. Nah, Bouwplank. Bouwplank. Nah, artinya di bahasa Indonesia itu papan bangunan. Papan bangunan. Nah, suaranya familiar toh? Siapa itu? Mbaknya Mbak Google gitu ya. Nah, boplang itu dalam istilah Belanda itu dulu dipakai karena memang dia itu bentuknya kan terdiri dari papan-papan begitu. Untuk meletakkan titik-titik hasil pengukuran. Nah, pengukuran apa saja itu nanti kita akan bahas. Papan duga atau boplang gitu ya, pekerjaan pasangan batu. Ini memang digunakan untuk pekerjaan awal, yaitu awal pekerjaan sebuah bangunan itu kan pondasi. Nah, jadi papan ini menjadi petunjuk untuk pekerjaan pemasangan batu, pondasi batu. Ya. Jadi boplangnya itu terdiri dari benda-benda kerja yang terdiri dari satu itu papan-papan, ya, sesuai bahasa Belanda tadi. Jadi pasangan ini dimaksudkan untuk menempatkan titik-titik hasil pengukuran yang diperlukan dalam mendirikan suatu bangunan dan membentuk bidang datar. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama adalah menempatkan titik-titik hasil pengukuran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mendirikan suatu bangunan dan membentuk bidang datar. Membentuk bidang datar ini berarti harus pakai kalau alat sederhana itu selang plastik. Nah, nanti karena ini seharusnya praktek, kita nanti akan simak sama-sama. Saya akan praktekkan dari sini melalui animasi gitu ya. Kalian memperhatikan terlebih dahulu. Jadi nanti suatu saat kalau kita sudah diizinkan praktek, kita nanti akan melaksanakan jadi sudah lebih jelas ya, termasuk kemarin yang
garis lurus sama garis jajar gitu ya. Ya walaupun kalian berpura-pura menjadi patok menjadi patok gitu ya, seolah-olah kayak baris pramuka, tapi sebenarnya itu ada maknanya gitu ya, bukan lelucon atau apa, tapi itu memang fungsinya sangat berguna, terutama untuk membuat site ya. Site itu letak gitu ya, perletakan bangunan. Jadi dalam satu satu tanah itu bangunan, misal SMK Bagi Negeri itu gedung A itu kenapa letaknya di situ gitu. Terus jarak dengan gedung B itu tegak lurus atau enggak gitu ya. Menghadap kemana itu, terus lapangannya di mana, itu untuk menentukan itu sebenarnya. Nah, gedung gedung B, gedung C, D, E, F, G itu kan sejajar gitu ya. Walaupun letaknya di beda titik, tapi dia garisnya sejajar. Nah, itu fungsinya garis sejajar kemarin. Nah, jadi apa yang sudah sebenarnya kita lakukan kemarin itu ada manfaatnya. Nah, seperti juga hari ini, nah, kita sudah masuk ke Boplang. Nah, Boplang ini, materi ini itu tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan, tidak. Dalam praktek sendiri umumnya itu kalau dulu waktu pembelajaran normal itu bisa sampai 3 kali. Untuk yang angkatan terakhir kemarin itu 3 kali. 3 kali karena mungkin ya ada yang kelompoknya yang sudah pinter nyelang, ada yang belum. Nah, itu akhirnya mengulang dan di pertemuan yang ketiga, minggu ketiga, itu baru kita adakan uji. Nah, karena memang situasinya seperti ini ya, kalian yang kalau kita biarkan praktek di luar tanpa didampingi, nanti juga akan membuat kalian bingung. Jadi kita akan pandu dari sini gitu ya. Jadi mohon bersabar. Nah, itu tadi fungsi-fungsinya. Ada 2 ya, menempatkan titik hasil pengukuran sama membentuk bidang datar. Nah, Boplang itu ada pengertian lain, yaitu semacam pembatas yang dipakai untuk menentukan titik bidang kerja pada sebuah proyek pendirian bangunan atau rumah. Jadi ada yang mengatakan pembatas. Kenapa dikatakan pembatas? Jadi kemarin kan kita sudah di gambar teknik kan sudah belajar membuat sket denah. Sudah saya kasih tanah gitu ya, ukuran berapa? 10 kali 15 meter gitu kan. Nah, kalau tidak kita kasih pembatas, maka kita bisa nantinya bisa deladrah istilahnya, itu menabrak ke kafling orang lain, batas kafling orang lain. Nah, makanya diperlukan pembatas. Nah, pembatas ini bisa dikaitkan dengan Boplang, karena Boplang itu kan nanti kan bentuknya kan tetap siku ya, artinya dia kan square begitu, kotak begitu. Menutup menjadikan batas tempat di mana denah rumah itu nanti akan didirikan. Nah, di daerah situ. Nah, lalu Boplang ini nanti akan meletakkan paku untuk menarik benang agar tercipta garis yang lurus dan seharusnya bisa membuat sudut siku 90 derajat. Nah, kalau di lapangan itu penentuan sudut siku 90 derajat itu biasanya kita menggunakan teorema Pitagoras. Nah, di mana teorema Pitagoras itu perbandingannya adalah 4, 3 dan sisi miringnya itu 5. Nah, itu biasanya kita ukur pakai meteran. Nah, itu nanti kalau memang yang misal ke arah vertikal, misalkan ke arah vertikal ya, ke arah depan itu 4, ke arah samping itu 3, lalu ya sekian segitiga tuh bentuknya tuh, lalu yang miring itu nanti jadinya 5, ketemunya 5, berarti itu sudah siku. Jadi itu cara sederhananya. Nah, kalau alat yang modern sekarang ya sudah pakai teodolit atau PPD, itu sudah tinggal digeser aja sudutnya 90 itu sudah valid. Jadi kalau zaman dulu kan alatnya masih sederhana. Itu. Nah, sekarang kita akan coba buka job sheet-nya. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca lagi. Ya, Boplang ya, papan duga pekerjaan pasangan batu adalah sebuah benda kerja yang terdiri dari pasangan papan-papan
pasangan ini dimaksudkan untuk menempatkan titik-titik hasil pengukuran yang diperlukan dalam mendirikan suatu bangunan dan membentuk bidang datar. Nah, jadi tujuan nanti praktek itu kalian nanti akan harapannya bisa membuat boplang di lapangan, mendirikan, termasuk mengestimasi peralatan dan bahannya. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu yang pertama adalah alat dan bahan. Yang pertama alat itu patok. Patok itu boleh bambu, ya kalau di rumah ada bambu, kalau ada patok kayu ya, patok kayu ya dengan tinggi 1 meter ya minimal 25 buah. Minimal 25 buah. Terus meteran 5 meter, selang plastik. Nah, selang plastik ini nanti saya coba cari videonya di Google. Ya, di YouTube ya. Nanti saya kasih lihat cara kerjanya selang plastik itu bagaimana. Karena selang plastik ini penting gitu ya dalam kita dalam kita menentukan bidang datar. Terus bahannya adalah alat tulis, databoard. Databoard itu seperti semacam kayak papan begitu, ada cepetannya untuk meletakkan kertas. Dan itu digunakan untuk landasan untuk menulis. Karena di lapangan itu kan kita tidak perlu repot-repot membawa meja gitu, jadi ya perlu itu. Lah kalau menulis di punggung teman bagaimana Pak? Iya boleh, tapi seharusnya tidak efektif, kecuali kalau situasi darurat ya. Kadang-kala kan orang itu kan kalau di lapangan dia menulis pakai punggung temannya gitu ya. Dengan adanya databoard ini tidak perlu seperti itu. Nah, tulis itu ya pensil, penggaris, ya pulpen, ya, penghapus gitu. Untuk sket, kepentingan sket. Terus paku. Nah, paku itu disesuaikan dengan dengan patok bambu dan papan-papannya tadi. Kalau papannya ukurannya tebalnya misal 2 cm ya jangan buat kasih paku yang besar, nanti pecah. Lalu yang terakhir itu benang. Benang ini benang benang untuk patok, untuk boplang ya. Benang bangunan, bukan benang jahit. Ya, kalau benang jahit nanti tidak kelihatan gitu ya. Nanti menyelaki. Ini seperti benang kasur itu putih gitu warnanya. Sekarang warna-warni ada yang warna orange ya, dari nilon biasanya. Kalau dulu seperti benang kasur itu agak tebal, tapi sekarang sepertinya sudah beralih ke nilon semua. Karena dia lebih praktis, lebih awet gitu ya. Jadi kalau kena panas, kena hujan dia lebih awet. Nah ini langkah kerjanya ini nanti saya akan pandu melalui SketchUp gitu ya. Jadi dalil yang kita gunakan untuk siku itu dalil Pitagoras 3, 4, 5. 3, 4, 5 itu maksudnya seperti ini. Ini saya kasih contoh. Ini 3, 4, 5. Kalau ini 3, kalau ini 3, ini 4, berarti kalau ini 5 itu dikatakan siku. Nah, ini dalil Pitagoras. Nah, ini 4, ya kan? 4. Lalu yang ke sini 3. Lalu yang miring ini kalau 5 itu berarti dia siku. Nah, ini perhatikan. Ini ya, ini 4, ini 3, ini 5. Nah, ini dalil Pitagoras. Jadi sudah dipastikan bahwa ini tuh siku. Cara ngeceknya begitu. Pak, kalau yang sini belum, ini sudah 3, tapi ini masih 4 atau masih 6 bagaimana Pak? Berarti kalau misalkan ini 6 ya, berarti kan benang ini kan arahnya dia agak melenceng ke sana, berarti belum. Jadi yang membawa patok itu nanti harus bergeser sedikit-sedikit ke sini. Sampai diukur nanti dari titik ini ke sini itu nanti 5. Baru berhenti. Berhenti baru dipatok. Itu istilahnya. Nah, itu. Nah, fungsi boplang itu secara umum untuk apa? Ya, seperti ini kan gambar boplangnya. Nah, boplang itu tadi kan fungsinya untuk menempatkan titik-titik gitu ya, serta menjadi pembatas. Kalau kita ingin membuat kos-kosan, misal kamar ya, kamar ukuran 4x4. Ini 4x4. Ini 4x4. Nah, ini yang dinamakan titik as itu ini. Ini ukurannya 4x4. 4x4. Ini 4, ini 4. Jadi kita harus menentukan, dan ini datar. Ini datar ini. Datar.
Nah, datar ini cara membuatnya bagaimana ya? Pakai selang plastik. Nah, jadi ini pakai metode garis lurus toh di lapangan, ditarik ke sana. Nah, terus ditentukan, misalkan ditentukan di titik sini. Misalkan ini tinggi pondasinya 80, berarti dari tanah ini diukur 80 cm pakai meteran. Dikasih tanda. Lalu dikasih selang di sini. Selang, terus yang satu selangnya ditaruh di sana. Nah, selang itu kan ada airnya. Nah, air itu kan selalu kan prinsipnya kan dia selalu datar. Jadi dilihat dulu nanti. Ditunggu dulu sampai air itu nanti tenang, baru nanti ini dikasih coret. Cret. Terus ditarik benangnya. Jadi kalau tanah ini itu tidak rata, misalkan di sini lebih rendah, di sini lebih tinggi, bisa juga kemungkinan jarak dari tanah ke sini itu lebih dari 80. Karena di sini 80. Kalau ini lebih rendah, dia berarti jaraknya dia lebih jauh. Nah, saya coba cari di YouTube. Mungkin ada itu. Cara kerja selang plastik. Coba ini, saya nggak tahu ini channelnya siapa gitu ya. Kalian perhatikan. Ini tuh airnya kan dia selalu sama. Karena prinsip air itu kan abaikan kucing-kucingnya ini. Tutorial kali ini adalah mengukur kedataran suatu bidang dengan menggunakan selang air. Misalnya untuk menentukan kedataran pondasi, galian, timbunan, dan sebagainya. Syaratnya diameter selang harus sama dan tidak bocor. Oke, langsung aja ke caranya ya bosku. Pertama, isi selang plastik dengan air bersih hingga terisi penuh dan tidak ada gelembung udaranya ya bosku. Biasanya saya menggunakan langsung keran seperti ini ya bosku ya, sampai keluar ya bosku ya. Oke, ini sudah keluar bosku ya. Tutup keran bosku. Jika sudah, cek selang, pastikan tidak ada gelembung terlipat atau bocor ya bosku ya. Cara efektifnya adalah dengan mendekatkan kedua ujung selang seperti ini ya bosku ya. Posisinya rata ya bosku ya. Jika permukaan air kedua ujung sudah sejajar atau rata, berarti siap digunakan ya bosku ya. Oke, untuk penggunaan bosku, pertama tentukan titik awal memulai pengukuran. Tandai dengan pensil ya bosku ya, seperti ini bosku. Ini titik awalnya. Permisi Pak. Suaranya tidak ada. Terus suaranya Pak Daniel cek. lirih Pak. Suara Pak Daniel lirih ya. Mungkin Pak Daniel headsetnya ketinggalan. Enggak. Gini aja. Nanti saya sharingnya pakai yang ini aja. Tadi sekilas kan untuk sampai ke pengisian sama ini kira-kira sudah bisa menangkap ya. Jadi diameter selangnya harus sama, tidak terjadi kebocoran, terus tidak boleh terlipat, tidak boleh ada gelembung gitu ya. Nah, nanti kalau dites di kedua sisi ini sudah airnya sudah sama, itu berarti selang sudah siap digunakan untuk level. Nah, itu. Besok kita praktekkan, tapi ini tutorial dulu. Sekarang saya coba share pakai ini aja. Ini aja. Kalau ini ada suaranya ini. Oke. Ini ya kita lanjut ya. Kembali kerataan
menemukan air kedua ujung selang ya bosku ya. Kemudian minta bantuan teman atau siapa saja untuk merentangkan ujung selang satunya. Yang sebelah sini kan tadi kan Geser naik turun. kalau membuat acuan itu jangan ukur dua sisi, misal satu sisi ini. Satu sisi itu harus ditarik garis dulu. Misal dari bawah tadi 1 meter gitu, ditarik seret gitu. Itu nariknya pakai siku terus pakai pensil. Cukup coretan kecil aja, tidak perlu panjang gitu ya sampai sini gitu. Nanti bidangnya jadi malah membingungkan. Jadi satu sisi misalkan kanan dan kiri, misalkan kanan ini dikasih acuan tingginya misal 1 meter dari bawah, coret gitu. Sementara yang sebelah kiri kan belum. Nah sebelah kiri kapan Pak? Ya nanti gitu ya. Nah, tugasnya ini orang yang di titik acuan ini, jadi yang titik air tadi itu diletakkan pas di garis yang sudah ditentukan tadi, yang sudah dicoret. Ya. Lalu orang kedua, ya, nanti di titik yang satunya itu nanti mengamati. Nah kalau yang di sebelah kanan, yang titik acuan ini masih naik turun, ini tugasnya orang yang di sisi sebelah kanan ini, yang di titik acuan ini, itu nanti harus istilahnya apa ya, ngepaske gitu ya, ngepaske apa itu level air itu ke garis. Nah, kalau sudah airnya sudah tenang, maka yang sisi sebelah kiri pun pasti nanti akan tenang. Dia akan tidak naik tidak turun. Nah, kalau sudah stabil, baru yang ini ya, yang orang yang di titik acuan tadi memberikan kode pada teman yang satunya. Oke gitu ya, atau apalah kodenya, atau kasih jempol, itu artinya bahwa bagian yang di sebelah kiri itu sudah bisa dikasih tanda dicoret. Nyoretnya seperti apa? Ya sesuai dengan ketinggian air dicoret. Nah nanti tingginya kok tidak sama dengan yang sebelah mana? Sebelah kanan Pak. Ya kalau beda tinggi tanahnya memang beda ya tentu beda. Makanya dicari kedatarannya. Kalau air itu kan sifatnya pasti datar. Ya water pass gitu kan. Nah kalau yang tanah itu namanya tanah kan, kalau apalagi tanah asli itu kan belum tentu sama. Ya jadi prinsip kerjanya seperti itu. Coba kalian lihat. Posisi selang yang ada tanda sampai permukaan air selang berhimpit sejajar, tanda pensil ya bosku, seperti pada video ini bosku ya. Kemudian bosku pada ujung selang satunya ditempel, diam aja ya sambil menunggu kode apa-apa kalau sudah rata. Kalau sudah dapat kode rata dari teman kita, baru kita tandai pensil ujung satunya pas permukaan air pada selang ya bosku ya. Oke, pengukuran sudah selesai bosku. Oke, sekarang kita coba hubungkan garis tadi dengan sebuah benang ya bosku. Apakah di sini rata nanti bosku ya? Oke, sebelum saya lanjutkan, bagi bosku yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Karena kenapa? Subscribe itu gratis bosku, alias tidak bayar. Oke bosku, saya ikat dulu. Oke, kita paskan dengan garis tadi, kemudian kita tampok. Oke, sudah selesai bosku. Coba kita lihat dari jauh bosku. Nah seperti ini bosku ya, bisa dipastikan ini rata ya bos. Oke, kira-kira apa ya, sudah nangkep sedikit-sedikit gitu atau enggak ya untuk ilustrasi tadi ya, walaupun kita belum bisa praktek langsung.
Gimana? Ada yang masih bingung nggak? Proses nyelangnya itu? Silakan, kalau saya butuh. Ada? Lanjut? Lanjut? Coba lanjut. Nah, jadi ini ya prinsipnya tadi ya. Jadi ini diselang. Ya, kalau dua patok ini sudah berdiri, Iya, Pak. sudah ditentukan, itu nanti harus diselang. Harus diselang. Nah, kalau diselang, misal titik acuannya itu yang sebelah kiri, gitu misalkan ya, dengan ketinggiannya kan ditentukan setinggi bangunan, karena ini kan nanti harus tinggi pondasi maksudnya. Jadi tinggi pondasinya misalkan 80, ya udah dari sini diukur 80 dulu. Yang sini enggak usah. Ini kan nanti sama patok-patok yang lain itu kan nanti nunggu gitu kan. Nah, jadi mulai dari sini 80 udah dikasih tanda terus diselang. Diselang ke titik sana gitu. Orang yang di sini berdiri aja di sini. Kalau selangnya panjang, selangnya minimal 10 meter. Nah, jadi ditarik ke sini sudah dikasih tanda ya kan, terus ganti titik ke sini. Terus patok ini ya sampai semuanya nanti sudah dikasih tanda, baru nanti kita hubungkan benar. Nah, untuk ngecek kesikuan tadi kan pakai apa? Teorema Pythagoras ya. Perbandingan 3, 4, 5 itu. Nah, ini sudah siku. Nah, oke. Nah, sekarang prakteknya mulai awal itu dari sini. Ini misalkan tanah kosong. Nah, kita mau menentukan membuat kamar ukuran 4 kali 4. Dari as ke as itu 4 kali 4 gitu ya. Nah, jadi kita harus mendirikan patok. Nah, patok jaraknya itu kalau dari as saya sarankan itu 2 meter. 2 meter. Jadi dari as ini itu 2 meter. 2 meter. Ini 2 meter ya. Kenapa 2 meter? Dari as 2 meter ketemu patok, terus ke sini 4 meter, sini 2 meter, berarti total panjang sini sampai sana berapa kira-kira? 2, 4, 2. Berarti 8. Bener ya? 8, Pak. 8 ya. Karena 2 berapa? 4 tambah 4 sama dengan 8. Diukur nih pakai meteran ini ceritanya, diukur lurus. Ini kan pakai metode garis lurus toh ini toh. Nah, sudah kita pelajari dulu. Nah, itu setelah itu baru kita kalau sudah 8 ketemu titiknya di sini dikasih tanda, baru kita dirikan patok. Nah, ini baru kita mendirikan patok-patok dulu. Dirikan patok dulu. Patoknya ya. Jadi patoknya harus disediakan. Nah, ini patoknya di sini dipaku. Duk gitu ya. Nah, kamu patoknya. Ini kan jaraknya tadi 2, ini 2. Jadi yang as ke as itu 4 gitu ya. Lalu dari titik ini kan diukur 2 tadi toh, berhenti di sini dikasih tanda ya. Lalu pakai metode teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Ke sini 3 gitu misalkan. Lalu sini 0,3. Terus yang ke sini 0,4. Ini kan. Nah, lalu dicek ini. Nah, ini kalau misalkan ternyata sudah 5, dicek ya. Karena ini kan harus ditarik garis nih. Coba kita cek ini berapa ini ukurannya. Ini 5 ya. Terus ini 3, terus ini 4, berarti ini sudah siku 90 derajat. Baru kita letakkan patok yang di sebelah sini. Dari titik as ini diukur 2 meter, karena supaya sama dengan temannya 2 meter. 2 meter. Ini diletakkan patok. Jadi anggota kelompok yang lain mendirikan patok kalau sudah dikasih tanda. Kan diukur dari sini 2 meter ya, 2 meter. Lalu sesuai dengan garis ini diperpanjang ke sana ya.
Perpanjang berapa? Ya 8 karena asnya ini 4 ya, terus tambah 2 tambah 2 baru diletakkan patok lagi ke arah sana. Karena pakai siku ya. Tadi kan sudah siku. Oke, seperti ini. Dengan cara yang sama, letakkan juga patok-patok yang lain. Patok-patok yang lain. Contoh ini. Nih, ya. Lalu yang sebelah sini juga. Jadi patok ini ukurannya bukan panjangnya 4 ya, 4 jarak antar patok itu 4 tidak, tetapi yang dimaksud 4 itu yang as-asnya yang sebelah sini. Patok yang belum ini. Oke, kalau terlalu cepat nanti anu ya, bilang ya. Oke, ini sudah ada patok-patoknya. Sudah ada patok-patoknya. Lah, kita menentukan titik. Titik. Misal titik ini saya kasih tentukan mana lah. Nah, sini. Nah, saya kasih warna ini. Yang saya kasih warna merah ini adalah titiknya. Titiknya. Ini titik acuannya. Yang lain itu nanti selang nyelang-nyelangnya itu ngikut semua. Nah, sekarang dari sini kita ukur. Pondasinya tadi kan ukurannya 80. 80. Kita naikkan 80. Dikasih tanda dari sini diukur gitu ya. Naik 80. Nah ini kasih tanda ini, coret seperti ini. Ya, oke. Lalu diselang. Nah, ini orang pertama, orang kedua, ya terus nanti pindah sini, pindah sini, pindah sini. Kalau sudah dicoret semua, baru dihubungkan dengan benang semua ini. Ini dihubungkan dengan benang semua. Dihubungkan dengan benang semua sesuai dengan arah tarikan benang tadi, arah coretan selang plastik tadi. Nah, seperti ini. Sudah ditarik benangnya. Ini sudah kelihatan datar. Ya, sudah. Ini sudah. Terus langkah selanjutnya itu mendirikan boplang. Boplang. Karena tadi ini 2 meter kan. Rencana saya itu dari as ini 1 meter itu untuk nanti untuk mendirikan boplang. Yang 1 meter untuk patoknya itu supaya jarak antar patok dengan boplang ini ada jaraknya. Nah, sekarang kita sudah mulai akan mendirikan patok. Patok kita dirikan patok yang di sini misalkan. Saya copy aja yang ini yang cepat. Jadi patok itu terdiri dari ini, kita harus ini. Ini ditanam ini. Jaraknya biasanya kalau pondasinya ini lebarnya 80 itu biasanya kita pakai 1 meter karena dikasih ada kelebihan. Lebar pondasi 80. Nah, lalu ini itu papannya. Ini direkatkan pakai apa, Pak? Pakai paku biasanya. Ini kayu. Ini kayunya. Kayu patoknya.
Jadi langkah pertama itu mendirikan satu ini, diukur ke sana 1 meter gitu ya, terus dirikan patok kedua, terus patok ketiga langsung gitu ya, supaya dia nanti membentuk siku seperti ini kayunya. Nah lalu dirikan dirikan papan ini. Papan ini apa? Papan ini karena ini kan sudah diselang, ya berarti papan ini tinggal mengikuti aja, kan untuk meletakkan titik-titiknya ini. Kalau tidak ya kurang mantep ya, ya patok-patok ini diselang kembali sesuai dengan ini. Tapi itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi langkah kerjanya begini. Ini saya copy dulu ya. Saya letakkan di sini. Nah, sekarang ini kan titik 1 meter kan di sini, 1 meter 1 meter. Nah, tadi untuk mendirikan boplangnya misalkan 0,5 ya kan? Kan 1 meter kan berarti ke kanan 0,5, ke kiri 0,5. Ini saya dirikan titik di sini. Dirikan di sini. Lalu saya dirikan juga di sini. Jadi jarak antar papan. Itu ya. Itu. Lalu yang sebelah sini juga nanti akan dibuatkan. Oke, untuk papannya ini saya copy dulu. Jadi langkahnya begini. Nah, ini kan. Ini nanti untuk menaikkan, untuk memaku. Ini kan kedudukan patok yang sebelah sini sama sini kan harus kuat. Nah, ini diurutkan karena sudah benangnya sudah diselang, sudah diurutkan aja. Nempel di sini. Tapi jangan sampai mengganggu atau menekan benang karena nanti akan menggeser ukurannya. Jadi lebih aman itu ya patok ini juga diselang, patok ini selang, nanti ketemu. Nah, kalau sudah dipaku. Seperti ini. Lalu dirikan papan lagi. Nah, ini. Lalu ini didirikan patok kembali. Ya, jadi ini ketemu. Kalau yang sebelah sini ternyata berhimpitan dengan Dengan garis as ya. Ini berarti kurang, perlu digeser nih jaraknya ke sini 0,5. Nah, yang ini papannya berarti kan kurang panjang. Nah, seperti ini. Jadi kedudukan papan ini harus kuat ya. Harus kuat. Gitu. Terus langkah selanjutnya sama ya, dibuat patok juga yang lain di sini. Ditentukan lagi, diukur lagi mulai di sini berarti 0,5 gitu misalkan. 0,51 1 meter. Di sini
0,5, terus ke sana 0,5. Ini untuk menjadi acuan pendirian patok. Oke, kita dirikan patok lagi. Kita dirikan patok lagi, lalu papannya juga kita pasang. Ini didirikan sama seperti ini. Lalu yang sebelah sini juga lalu dirikan patok di sebelah sini juga. Jadi ini sudah kelihatan datar semua ya. Tinggal 4 boplang yang belum. Sekarang kita mulai kerjakan yang sebelah sini. Jadi kalau kerja kelompok itu satu kelompok minimal 6 orang itu sudah harus mulai bagi tugas siapa yang nyelang gitu ya. Kalau nyelang sudah selesai itu tugasnya harus mendirikan patok gitu. Jadi supaya cepat. Ini kan Pak Daniel hanya dibantu Bu Mega ini. Nah, ini aja udah cepet gitu ya. Ini 1, terus ini 0,5. Dan sebelah sana juga 0,5. Oke. Ini digunakan kita untuk mendirikan patok lagi. Sini 1, 0,5. Lalu kita dirikan patok. Lalu papannya dipasang.
ini tinggal satu boplang yang belum selesai dengan langkah yang sama. Kita ukur nih, sini 1 meter, sana 0,5, sini 0,5. Nah, lalu patok-patok ini didirikan. Papannya. Lalu papan ini ini sudah selesai ya. Selesai. Lalu kita cek as ke asnya ukurannya berapa ini as ke as. Kalau 4 meter, nah berarti kalau siku itu berarti yang sebelah sini juga 4 meter. Ya 4 meter sama. 4 dan 4. Berarti ini sudah siku. Seperti ini. Sudah siap didirikan bangunan. Bangunan apa? Bangunan pondasi. Bangunan pondasi. Bangunan pondasi. Mulai dari mana? Ya, mulai dari as ini. Nah, pondasi itu ukurannya kan lebar bawah itu 70, lebar atas 35, terus tingginya 80. Kita buat pondasi, misalkan. Tadi kan lebar bawah itu 70, 0,7, terus tinggi pondasi itu 80, lebar atas itu 0,35. Ini kita ingin membuat pondasi. Nah, pondasi itu dengan seperti ini bentuknya akan jadi trapesium. Seperti ini. Lalu karena pondasi itu batu kali, jadi dia terbuat dari susunan batu kali. Nah, batu kali seperti ini. Ya. Nah ini. Kita akan mulai melaksanakan pondasi. Pondasinya kan mulai dari sini nih, dari as toh, dari as. Nah, pondasi itu kan memanjangnya ke sana 4 meter. Nah ini seperti ini. Jadi fungsinya itu menjadi tempat acuan ini sebenarnya. Oh, ini papannya tadi kemana? Kok hilang? Nah ini papannya di sini.
seperti ini. Nah, kita lihat. Ini benang atas ini dia sama gitu ya, sama dengan pondasi. Nah, kadangkala ya, kadangkala biasanya untuk pondasi ini, untuk lebar atas juga disesuaikan. Jadi dibuat benang seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya nanti pas ini. Pondasinya itu yang atas itu ini totalnya 0,35 atau 35 cm. Nah, jadi boplang itu secara prinsip kerja itu sebenarnya untuk membantu pekerjaan ini. Pekerjaan ini. Itu pekerjaan ini ya. Nah, oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau di dasar konstruksi bangunan kemarin Bu Mega kan mungkin sudah menyampaikan pondasi, ada slope, ada dinding gitu kan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Kira-kira ilustrasinya cukup membantu enggak ya? Ilustrasinya cukup membantu enggak kira-kira? Membantu, Pak. Oke. Nah, ini kalau ilustrasinya kan kalau di dasar konstruksi bangunan kan begini. Konkret mana konkret? Konkret beton ini ya. Ini kan pondasi batu kali, terus yang ini adalah slope. Ini slope beton ini. Nah, ini slope-nya. Kan begitu. Lalu di atasnya ini itu ada tinggi 1. Ini baru ada apa? Ada dinding apa batu bata. Dinding batu bata. Nih. Jadi tahapan membuat rumah kan seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke. Ini jarak ke sini. Nah, ini dia. Oke, kurang satu. Nah, ini kalau dulu di dasar konstruksi bangunan kan yang ini pondasi, slope, ya, kolom, tembok, ini ring balok. Ini ring balok. Nah, ini ring balok. Ini balok ring atau ring balok. Ring balok itu yang arahnya horizontal, yang kolom itu vertikal, ya. Yang di atasnya pondasi ini balok slope. Itu jenis konstruksinya. Nah, boplang itu membantu penempatan titik-titik untuk membantu membuat pondasi batu kali. Nah, ini pondasi yang saya maksud. Jadi itulah kenapa perlu siku. Harus siku kenapa, Pak? Lah iya, kalau membuat bangunan itu kan harus siku gitu kan.
Ini saya copy, paste in place ya. Terus saya geser, geser, geser ke sini. Ini saya group dulu. Ini saya kenapa tadi harus siku? Harus siku itu jadi ceritanya begini. Ini kan untuk sini. Nah, ini kan siku. Untuk pondasi yang arah lajur ke sini, makanya harus siku. Kecuali bangunannya mau didesain tidak siku gitu ya. Nah, jadi ilustrasinya begitu sementara anak-anak. Jadi besok itu kita akan praktek apa? Boplang sederhana itu menggunakan alat-alat yang ada di jurusan sama bahan. Itu ya minimal ini ya. Boplang ini yang nanti akan kita praktekkan. Oke, itu sementara Bu Mega. Mungkin ada yang mau ditambahi, monggo silahkan Bu. Cukup Pak Daniel. Nanti kalau minggu depan kita sudah diizinkan untuk tatap muka, kalau sudah ada izin dari pemerintah maupun dinas, kita akan praktek ya, kita akan praktek langsung. Jadi menunggu info terlebih dahulu. Setidaknya ini membantu penjelasan dari Pak Daniel ya sebagai apa ya pengetahuan untuk kita tahu langkah-langkahnya terlebih dahulu. Tetap nanti ketika praktek kami tetap akan ajarkan lagi seperti itu. Kita mengulang gitu ya. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya bisa diajukan ke kami gitu, ditanyakan. Jadi jangan diam saja, harapannya anak-anak atau teman-teman semuanya aktif gitu. Kemarin ada beberapa anak yang perkembangannya juga bagus ya, yang awal-awal malu-malu sekarang sudah mulai berani untuk menyampaikan pendapat, kemudian berbicara di forum, itu sangat bagus. Bu Mega apresiasi itu. Itu aja sih Pak Daniel. Oke. Untuk waktunya juga kurang 2 menit ini Pak. 5 menit. Cukup kah? Halo, cukup? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup membantu ilustrasinya? Cukup membantu. Cukup membantu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Pak, terima kasih Pak. Kita Kita akan tutup.